Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi ini renungan kita saya beri tema hidup di dalam pengharapan. Kita mau baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, sauh atau jangkar. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa fungsi dari jangkar itu atau sauh pada sebuah kapal, ketika kapal itu berlabuh di suatu tempat, jangkar itu akan ditambatkan. Fungsinya adalah supaya kapal itu tidak berpindah tempat. Kapal itu tetap pada posisinya, sekalipun ada arus air, ada hembusan angin, ataupun ada gelombang, maka kapal itu akan tetap ada di dalam posisinya. Pengharapan yang ada yang kita miliki itu berguna untuk membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Menurut penelitian bahwa kemampuan seseorang untuk bertahan hidup itu adalah 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa udara, dan 4 detik tanpa harapan. Maka itu sangat penting orang yang hidup memiliki pengharapan. Karena orang yang berpengharapan itu tetap teguh di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita tahu bahwa setiap kesulitan yang dialami masing-masing pribadi itu tidak sama. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara pandang kita di dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Kalau kita kehilangan pengharapan, kita akan jatuh dan hancur. Dan iman sebesar apapun, jika kita tidak mempunyai pengharapan di dalam Yesus, maka iman seseorang itu bisa goyah. Iman seseorang itu bisa berpindah ke tempat yang lain. Ada sebuah penelitian, ada seorang profesor yang mengadakan percobaan kepada seekor tikus. Dia membuat kolam, kolamnya itu diisi air, dan seekor tikus dilemparkan ke dalam kolam tersebut dalam kondisi ruangannya itu gelap gulita, mati, tidak ada cahaya apapun. Nah, tikus itu mulai berenang, untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi karena tidak melihat cahaya, dia tidak melihat apapun, maka tikus itu tidak mempunyai pengharapan lagi, sehingga dalam waktu yang singkat, dalam waktu 3 menit, tikus ini mati. Kemudian profesor ini mengadakan penelitian lagi dengan seekor tikus juga di dalam kolam yang sama. Tapi kali ini bedanya, ruangan tersebut diberi cahaya yang terang, terus tikus itu diceburkan lagi ke dalam kolam itu. Nah, tikus ini mulai berenang. Nah, ternyata apa yang terjadi? Tikus ini bisa bertahan hidup kurang lebih 36 jam. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab dia melihat ujung kolam, sehingga dia ada pengharapan bahwa dia pasti bisa hidup ketika dia mencapai ujung kolam tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau tikus saja butuh pengharapan, apalagi manusia. Pengharapan sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Allah kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita buka dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan pengharapanlah yang membuat kita berani meyakini firman Tuhan yang ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengharapan juga tetap memiliki keyakinan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah. Pengharapan itu bagaikan cahaya yang menghalau kegelapan. Dia selalu mampu memberikan terang dan kemantapan dalam hati kita di dalam menghadapi setiap permasalahan. Memberikan kemantapan di dalam kita melangkah menjalani hidup kita. Dan orang yang berpengharapan tetap bisa bersyukur di dalam segala hal. Dia tidak memusatkan perhatiannya dengan omelan-omelan, tidak menggerutu, juga tidak suka mengeluh. Tetapi orang yang berpengharapan lebih memusatkan perhatiannya kepada pengucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur selalu ada mujizat. Seperti yang ada di dalam kisah para rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 24-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bahkan di tengah-tengah penjara ya saudara, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegelapan sekalipun, Tuhan sanggup memberikan mujizat ketika ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan sedikit pun di dalam Tuhan. Karena pengharapan yang membuat kita teguh, pengharapan yang membuat kita terus dapat melangkah menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.